Ya, coba kita bahas nomor satu ya. Kita tulis dulu lagi aja. Jadi integral 31 min X. Terus 1 min akar X. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ketika melihat soal-soal seperti ini teman-teman, eh, biasanya kalau ada akar itu kita menghindari akar di bawah gitu ya, maka kita coba kalikan dengan 1 min akar X, sorry, lawannya ya, 1 plus akar X. Bukan seperti itu, nah kayaknya seperti itu ya. Nah kalau udah kayak gitu berarti ini dx ya. Ini kita hadirkan sebetulnya, kita munculkan. Nah, kemudian ini jadi 3, 1 min X, terus ini 1 plus akar X-nya hasil yang tadi ya. Yang ininya pas dikalikan teman-teman jadi 1 min X aja kan. Nah, ini didapat dari ini ya, ini ya. Nah, sedangkan teman-teman kita boleh melakukan proses eh, pengenselan ya, pencoretan. Nah, di sini dapat, udah kita langsung udah dapat, ini sorry, ini dx ya. Ini integral 3 dikali 1 plus akar X langsung aja ya. 3 plus akar X. Nah, didapat ya ini jadi diintegralin kan jadi 3X ya. 3 itu ya. Ditambah akar X diintegralin jadi berapa? Eh, oh ini ada 3 ya. Ini ada 3-nya. Nah, ini 3 akar X diintegralin jadi 2X akar X ditambah C. Jadi jawabannya yang A. Nah, untuk proses yang ini nih, ini kenapa hasilnya ini? Mungkin kita tulis di sini aja ya. Bisa ada teman-teman yang masih agak kebingungan di situ. Kan ditulis gini ya, 3 akar X itu kan sebetulnya 3X. Kita tulisnya formal aja. Nah, gitu ya. Ini 3X pangkat setengah kan, teman-teman ya. DX kan kalau integral itu kan mengalami proses penambahan satu ya pangkatnya. Jadi 1 ditambah 2, 3/2. Ini jadi tiganya di sana, ini 2/3. Jadi nanti dapatlah berapa nih? Coret-coret 2X pangkat 3/2. Sedangkan bentuk lain dari X pangkat 3/2 itu kan ini. X akar X ya teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya A. Nah, tadi ada yang nanya, Pak itu kok cepat ngitungnya 3/2 itu dari mana teman-teman? Penambahan satu itu sebetulnya kalau mau langsung ya udah tinggal 1 ditambah 2 aja. Ya enggak? Kalau integral kan, jadi kalau misalkan ada X 5/7 itu mengalami proses integral itu langsung aja 5 tambah 7. Jadi berapa? 12/7. Ya di sininya 7/12 dibalik ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, nomor 22 seperti apa? Kelihatannya sih agak-agak mengkhawatirkan ya. Tapi coba kita tulis dulu integral dari X pangkat 4 min 1 kuadrat per X pangkat 3 ditambah X ya. Pangkatin 2 ini dx ya. Sama ringan. Nah, teman-teman lihat. Buat yang bagian atas sebetulnya kita melakukan proses pemfaktoran kan. Nah, jadi X pangkat berapa tuh? X pangkat 2 ditambah 1, terus X pangkat 2 dikurangi 1, betul nggak? Ya, jadi seperti itu. Ya, ini dipangkatin lagi 2 akibat dari apa namanya? Ada pangkatnya 2 kan di soalnya. Jadi ini pangkatin 2 gitu ya, pangkatin 2. Nah, tapi biar cepet langsung aja ini 2 2 gitu ya. Ya, integral. Nah, teman-teman bisa lihat juga yang ini. Yang ini dalamnya sebetulnya teman-teman bisa melakukan proses pemfaktoran juga nih. Ya, jadi yang ini difaktorkan X pangkat 3 tambah X itu kan kita curiganya ada X yang bisa kita keluarkan kan. Jadi X-nya kita keluarin aja deh. Jadi gimana tuh kalau dikeluarin? Jadi hasilnya X kuadrat tambah 1. Cuman ini ada pangkat 2 juga teman. Cuman pangkat 2-nya disebar aja gitu ya. Jadi disebar lagi biar cepat ya. Sebar ke sini, ini sebar. Ada yang bisa di cancel? Ada dong. Yang mirip-mirip ya, yang ini nih. Segini nih, set, ini set, dicoret gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa diterima sampai sini. Ya ini mah aman lah ya. Nah ini tinggal tersisa integral teman-teman. Ini nih, X kuadrat min 1 pangkat 2 per X kuadrat D. Nah, kalau ini kan teman-teman tinggal lanjut aja. Berarti gimana dong? Sama dengan ini.
masih dalam bentuk kuadrat, sebisa mungkin ya kita coba pecahkan lagi jadi apa tuh? X kuadrat ya, min berapa tuh? X kuadrat dikuadratin ya, X pangkat 4 min 2x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dx. Nah, di dalam integral dia tidak mengenal sifat perkalian ya. Nah, salah satu temannya perkalian itu adalah pembagian. Nah, di sini masih ada pembagian teman-teman. Jadi ini belum bisa diintegral kan, lihat ini ada pembagian ya. Ini mirip bentuk lain dari perkalian lah gitu ya. Nah, jadi harus diubah dulu ini dengan cara gimana? Ya tinggal dipecah aja sih, tinggal dipecah. Jadi gimana tuh? X pangkat 4 dibagi X gitu ya. Jadi X kuadrat. Jadi kita tahu bahwa ini belum bisa melakukan proses integral sebelum sederhana. Ya, jadi ini min 2 ya. Ditambah 1 per X kuadrat itu kan X pangkat negatif 2 gitu ya. Nah, ini dx. Udah tinggal diintegralin aja yuk bareng-bareng. X pangkat 2 diintegralin X pangkat 3. Ini sepertiga. Ini min 2x. Mana tuh? Sepertiga min 2x. Nah udah mulai ini nih ya. Tinggal tersisa ini aja kan. Seper x pangkat 3 min 2x. Gitu. Nah tinggal yang ininya nih. X pangkat negatif 2 itu berarti kan diintegralin kan jadi nambah 1 ya. Negatif 1. Belakang depannya 1 per 1 gitu ya. Positif 1 per negatif 1 gitu. Kalau mau dilamain ya. Jadi dapatlah seper x pangkat 3 min 2x. Ini dikurangi berapa? Seper x ya. Oke, ditambah C. Jadi, loh mana jawaban? Oke, yang B ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Jadi ini selama ada perkalian pokoknya rapihkan dulu deh. Nggak ada perkalian kalau bisa. Kita lanjut. Oke, yang ini kita langsung aja kerjakan ya biar efektif. Kita kasih kuning ya. Jadi yang warna kuning pengerjaannya gimana? Ya langsung aja. 0 sampai A seper 2 akar berapa tuh? 3x pangkat 2 dx ya. Sama dengan 3 per 10. Oke teman-teman. Nah selama ada angka, kita harus pastikan bahwa hindari pecahan. Dalam artian biar perhitungan kita lebih cepat. Nah maka dari itu ini juga coba kita hilangkan setengah gitu ya. Nah dengan cara gimana? Mengalihkan kanan kiri dengan satu bilangan yang menghilangkan bilangan 2 yaitu 2 dong. Jadi kanan kiri teman-teman kalikan 2. Pak nggak gini nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Cuman saya menghindari bilangan-bilangan yang merumitkan, salah satunya bilangan pecahan. Kan ini jadi tinggal gini kan. Oke, walaupun nggak mesti juga sih gitu ya. Ini 3 per berapa? 3 per 5 ya. Nah ini baru coba kita integralin. X pangkat 2 per 3. Nah teman-teman X pangkat 2 per 3 diintegralin. Ini langsung ubah dulu aja deh. X pangkat 2 per 3 kan ini ya. Oke. Coba kalau X pangkat 2 per 3 diintegralin gimana? Ya udah tinggal atas tambah bawah tuh. 2 tambah 3 kan berarti X 5 per 3 ini 3 per 5. Dimasukkan, oke nanti disubstitusikan A dan 0 ya. Nah lagi-lagi kita menemukan pecahan, kita coret lagi aja dong. Coret ya, kanan kiri dikali berapa? 5 per 3 ya. Berarti sisa apa jadi enak bentuknya kan jadi X 5 per 3. Dimasukkan, disubstitusikan A dan 0 gitu ya. Ini satu kan? Dimasukin A-nya dong, jadi A pangkat 5 per 3 dikurangi 0 pangkat 5 per 3 sama dengan 1. Tinggal tersisa A pangkat 5 per 3 sama dengan berapa tuh? Sama dengan 1. Ya, berarti A pangkat 5 per 3-nya ini 1 gitu teman-teman. Ya, itu baru A-nya ya. Oke, itu baru A-nya. Oke. Nah, jadi kalau A-nya udah ketemu gimana lagi dong ya? Kita tinggal fokuskan diri mencari si nilai si B-nya. Bentar. Oke, kita coba cari nilai si B-nya ya. Nah, kalau nilai si B-nya didapat dari mana? Kayaknya ini informasi yang belum terpakai, teman-teman. Jadi, kita tinggal pakai informasi yang belum terpakai aja. Jadi, mudah-mudahan dari sana kita dapat sesuatu. Gimana dong? A 0 sampai B setengah gitu ya. 2x min 3 dx sama dengan berapa tuh? Sama dengan 2 ya. Oke. Nah, teman-teman lagi-lagi kita menemukan ada 2, kanan kiri dikalikan 2 aja deh biar perhitungan kita minimal nggak terlalu riweuh gitu ya. Jadi dapatlah hasil 0 sampai B. Sebelum kita melakukan integral kalau bisa jangan ada pecahan dulu gitu kira-kira. Ini 4 ya.
Ini kita integralin, 2x diintegralin kan jadi x kuadrat. 3 diintegralin jadi 3x dong. Oke. Disubstitusikan B dan 0. Sama dengan 4. Kita substitusikan terhadap, ini kita substitusikan B gitu ke sini ya. Jadi B kuadrat min 3B. Dikurang, substitusikan 0. 0, masukin ini 0, dikurangi 0. Ya udah, 0 kan. Dapatlah ini B kuadrat teman-teman, min 3B dikurangi 0 ya. 4 pindahin ke sana aja. Oke. Nah, kita faktorkan. Setelah kita faktorkan dapatlah hasilnya berapa? 43 ya. 41 ini plus atau ini min ya. Ini min, ini plus ya. Sama dengan 0. Jadi B-nya 4, B-nya sama dengan negatif 1. Nah, di sini ada keterangan katanya saya mau katanya dia pengen yang si B-nya yang lebih besar dari 0, berarti B sama dengan 4. Jadi udah dapat dong. Yang ditanyakan apa Pak? Yang ditanyakan apa sih ini? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya ini sih tinggal masukin aja A kuadratnya 1 tambah 2 kali A kali B-nya itu kan berarti berapa sih? 8 ya, ditambah B kuadratnya 16 ya. Berarti 25 gitu ya. Udah dapat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jika diketahui fx sama dengan ax plus b, terus ini 0 sampai 1 fx dx-nya 1 dan 1 sampai 2 fx dx-nya sama dengan 5, maka nilai dari A. Ini teman-teman pastikan dulu teman-teman jeli lihat ini. 0 sampai 1, 1 sampai 2 ya. Jadi kalau teman-teman ngeh waktu itu ada sifat 0 sampai 1 fx dx-nya sama dengan 1, dilanjutkan 1 sampai 2 fx dx-nya apa tuh? Fx dx-nya sama dengan berapa? 5 ya. Kan ini katanya tinggal dilanjutkan aja 0 sampai 1, 1 sampai 2. Ini sama aja dengan 0 sampai 2, betul nggak sih? Ya, jadi kalau mau ditulis 0 sampai 2 fx dx itu katanya 0 sampai 1 fx dx ditambah berapa? 0 sampai 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2 fx dx. Ini apa? Ada dx-nya di sini ya. Oke. Ini kan 0 sampai 1 fx dx-nya udah ada 1. 1 sampai 2-nya udah ada 5. Berarti ini dijumlahin berapa? 6 ya, teman-teman ya. Ini 0 sampai 2 fx-nya itu kan tadi ini kita panggil aja tuh ax plus b. Nah, ya dari mana Pak? Ya ini loh. Nah, ini nih, ya kan? Nah, teman-teman lakukan proses integral seperti biasa dong. Ax diintegralin jadi setengah ax kuadrat ditambah b diintegralin terhadap x ya, otomatis ini hasilnya bx disubstitusikan 2 dan 0 sama dengan 6. Teman-teman substitusikan dong 2 dulu. Dimasukkan 2 kan berarti 2 kali 2 kuadrat berarti 4 dibagi 2 berarti 2a lah ya. 2 kali b tambah 2b. Dikurangi yang dimasukkan 0 teman-teman. Dikurangi yang dimasukkan 0. Ke sini masukkan 0, 0, ini masukkan 0, 0. Jadi nggak usah ditulis lah ya. Oke, jadi 2A tambah 2B sama 0. 2A tambah 2B sama dengan 6 berarti kanan kiri bagi 2 aja deh. Ini bagi 2 semua berarti A tambah B. Yang kanan juga bagi 2, 3. Jadi jawabannya 3. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini nggak usah dibahas ya teman-teman. Karena kayaknya jawabannya yang ketiga aja. Karena apa? Karena integral itu tidak mengenal tanda petik. Dia tidak mengenal sifat perkalian ya. Haram perkalian gitu. Buktinya apa? Contoh sederhananya teman-teman mungkin pernah melakukan proses integral ini. Iya gitu ngintegralin satu-satu bahwa ini integral x4-nya berapa gitu dikali x2-nya berapa integralnya enggak kan. Yang benar itu kan teman-teman melakukan proses menyatukan dulu nih. Jadi x pangkat 6 dx baru teman-teman melakukan proses integral kan gitu ya. Itu. Jadi ini enggak bisa yang ini. Enggak bisa. Ini juga enggak bisa ya. Jadi integral itu hanya mengenal dua sifat kan, integral tak tentu itu ya, yang integral fx plus gx. Nah nanti teman-teman cari lagi ya. Oke, ini apa, dan satu lagi integral kfx dx, ini apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Lo yang ini gimana? Jika diketahui A sampai B, G aksen X, GX sama dengan, nah gitu ya. Nah teman-teman, integral itu kan katanya ada integral parsial ya, ada integral substitusi. Oke, substitusi. Nah, mungkin di kelas sudah dibahas bahwa
Integral substitusi itu salah satu apa ya? Salah satu cirinya dia punya hubungan turunan antara fungsi yang akan kita misalkan dengan fungsi di sampingnya, gitu ya. Jadi contoh nih kan, kalau ya ada soal x pangkat 3 ditambah 1 gitu ya, ini pangkat 5 dx, ininya x kuadrat gitu ya. Ini kayak x pangkat 3 dengan x pangkat 2 kan kayak punya hubungan turunan. Jadi ini integral substitusi gitu ya. Atau ada yang ngomong pas selisihnya 1, mangga gitu ya. Silahkan. Kalau integral parsial biasanya dia nggak punya hubungan turunan kan. Misalkan ini derajatnya sama gitu. Nah, jadi apa kaitannya dengan soal ini? Teman-teman si soal ini baik hatinya adalah dia udah ngasih tahu nih ada satu fungsi dan di sampingnya ada turunannya. Berarti substitusi atau parsial ya substitusi. Gitu ya. Jadi karena ada suatu fungsi dan di sampingnya ada turunannya. Jadi teman-teman kalau kita tuliskan lebih cantik lagi jadi AB ya. AB G aksen X ini ya dikalikan dengan GX ya. Jadi kita tulis gini aja. Nah, GX gitu ya. Oke, GX. GX, GX ya. GX DX sama dengan berapa? 12 teman-teman. Nah ini berarti pakai integral substitusi ya. Kalau integral teknik substitusi. Nah dalam teknik substitusi teman-teman ada trik cepatnya kan katanya ya. Bahwa kalau teman-teman nemuin soal fx gitu ya. Terus di sampingnya ada gx dipangkatin n gitu teman-teman ya. Berarti tinggal tulis aja fx dibagikan g aksen x gitu ya. Ininya gx-nya nambah 1 kan. Nambah 1 n plus 1. Ininya seper n plus 1. Plus C ya. Berarti kalau kayak gitu ngerjain ini kalau pakai yang warna ungu gimana dong? Berarti ini yang luarnya ya. G aksen X dibagikan turunan ini berapa? Ya G aksen X juga dong. Ya. GX-nya nambah berapa pangkatnya? 2 dong. Oke. Ininya di seper 2. Lihat ya. Oke. Disubstitusi dengan apa tuh teman-teman? B dan A ya, B dan A. Harus sama dengan 12. Oke, sampai situ kayaknya diterima. Oke, kalau diterima berarti kita lanjut. Nah, kalau udah kayak gitu berarti gimana? Ya udah ini hilang, ini hilang. Betul nggak sih? Ini udah saling cancel kan? Ini ada setengah kanan kiri kali 2 seperti biasa ya. Sekali lagi kanan kiri kali 2 untuk menghindari pecahan gitu ya. Oke, berarti hasilnya berapa teman-teman? GX ya. GX kuadrat disubstitusikan B dan A sama dengan 24. Nah kalau kita lanjutkan sebetulnya teman-teman kita dapat hasilnya gini. Berarti Pak GX kuadrat disubstitusikan oleh B ya. Jadi GB kuadrat dikurangi GA ya kuadrat. Ini kurang dari mana? Dari rumus integral tentu kan ya. Atas dikurangi bawah gitu ya 24. Kalau udah kayak gitu kayaknya aman. Nah berarti kita lanjut teman-teman. Ini kita kecilin aja ya. Nah, kita lanjut ke nah, kalau udah ada soal kayak gini kan ini ada satu persamaan, ya, ada satu sama dengan sedangkan ada dua variabel yang GB nggak tahu, GA nggak tahu. Ada dua variabel cuma satu persamaan, kayaknya kita mentok. Nah, kalau mentok gimana? Biasanya biarin aja dulu kita kerjain ke tempat yang lain dulu ya. Oke, ke tempat yang lain dulu. Tempat yang lainnya mana ini, teman-teman? Tuh, lihat ya. Oke, ya. Jadi ada GA sama dengan 4 ditambah GB. Bisa nggak sih si GB-nya pindahin ke sana, 4-nya pindahin ke sana. Jadi nanti teman-teman dapatlah GB min GA sama dengan min 4. Ya, oke. Lah kaitannya apa dengan yang soal yang tadi kita kerjain teman-teman? Ya coba ini faktorin. Jadi apa? GB plus GA, betul nggak? Ini GB min GA. Oke, sama dengan 24 ya. Ingat gak nih sifat yang mana yang ini coba? Ini mah sifat aljabar ya, dari sini ke sini tuh ya. Dari sini ke sini tuh sifat aljabar nih saya kasih tahu kan tuh. Ya, jadi tanda bintang tuh. Jadi akan kalau teman-teman kalau ngelihat bentuk kotak kuadrat dikurangi segitiga kuadrat ini maunya kita memfaktorkan jadi kotak plus segitiga terus kotak dikurangi segitiga gitu kan ya. Nah, jadi ini juga sama. Nah, sedangkan dari informasi yang warna apa? Dari informasi yang warna hijau kita dapat GB min GA-nya min 4.
Ya udah sih, kita langsung masukin aja ya. Jadi yang ininya min 4 katanya. Oke. Oke, jadi dapat min 6 jawabannya. Lo dari mana ya? Silahkan cari sendiri ya. GB ini plus GA ya. Dikali min 4 sama dengan 24. Berarti kan GB-nya dapat tuh. Gimana teman-teman? GB plus GA-nya berapa? 24 dibagi min 4 aja, dibagi negatif 4. Jadi negatif 6 ya. Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya. Oh iya. Oh belum ya. Oke, ini masuk GB sama GB plus GA ya. Oke. Berarti kalau udah GB ke plus GA-nya udah enak lah ya. Nah teman-teman kalau udah kayak gini enak nih. Udah ada ini dan udah ada ini. Kita gabungin nih. Ya, jadi kita gabungin dalam satu. Wah berantakan banget ya. Gimana di sini aja lah ya. GB min GA-nya negatif 4. Terus sedangkan GB plus GA-nya berapa teman? Negatif 6. Nah menggunakan SPLDV kan ini tambahin aja. Hilang si GA-nya kan. Jadi 2GB dong. 2GB sama dengan negatif berapa? Negatif 10 ya. Oke, berarti GB-nya negatif 5. Oke, kita dapat jawabannya C. Kita lanjut. Nah, bagi soal yang ini gimana ya teman-teman? Ini udah jelas banget katanya perintahnya itu fx sama dengan integral dari 2ax ditambah a kurang 1 ya, teman-teman ya, dx ya. Ya, mintanya integralin ya integralin dulu aja kan ini mintanya integralin. Jadi apa? 2ax diintegralin jadi ax kuadrat. Silahkan dicari dapat dari mana ya. Ini apa tuh teman-teman? A min 1 ya. A min 1 diintegralin jadi ini ax ya. Ini min x ditambah c. Teman-teman bisa lihat bahwa ini ada dua variabel asing yang kita harus cari. Si A-nya berapa, si C-nya berapa gitu ya. Berarti kalau ada dua variabel asing kayaknya kita butuh dua informasi. Dan beruntungnya soal ini ngasih dua informasi tersebut. Yaitu F1 sama dengan 3 kan. Nah, berarti ya udah kita tulis dulu aja F1 sama dengan 3. F1 kita recall dari yang sini nih. Kan dia punya F tuh. Tinggal ganti aja F1 sama dengan berapa teman-teman. A ditambah A ya. Min 1 berapa nih? Plus C ya. Berarti 2A plus C min 1 ya. Jadi 2A plus C min 1 dikurangi 1 sama dengan berapa? Ini kan ini ya hasilnya sama dengan 3 ya. Berarti 2A plus C-nya sama dengan 4. Begitu ya teman-teman. Nah dari informasi yang warna hijau F2 sama dengan berapa? 0. Kita tulis F2 sama dengan 0. Ya tulis aja di sini kita nyari nih ya. Kita nyari yang F2 coba. F2 teman-teman. Masuk ke sini. 2 kuadrat 4, 4A berarti ya 4A ditambah 2A. Betul nggak sih? Kan A diganti 2 ya. 2A. Min 2 tambah C. Rapikan dong jadi berapa A tuh? 6A ya plus C dikurangi 2 sama dengan 0. Ini biar rapi aja sih. Ini dirapihin jadi kayak gini. Dapat 6A plus C sama dengan 2 teman. Nah kalau udah kayak gitu gimana? Ya seperti biasa kalau ada dua persamaan yang melibatkan SPLDV untuk mencari satu variabel salah satu variabelnya cukup di SPLDV-in aja ya. Oke. Berarti gimana teman-teman? Ya udah berarti 6A plus C sama dengan 2 ya ini ya. Terus di sini 2A plus C sama dengan 4 ya. Ini di apa ini? 2A plus C dikurangin ya. Oke, berarti 4A ya. Hilang DC-nya kita nggak butuh C. Berarti 4A sama dengan negatif 2. Berarti A-nya negatif 2 per 4. Berarti A-nya negatif setengah. Jadi jawabannya yang mana? Yang D dan E ya. Nggak apa-apa ada 2. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke. Nah kalau yang ini teman-teman langsung aja. Karena mungkin kayaknya sering dibahas banget oleh guru-guru yang di kelas ya teman-teman ya. Jadi f aksen x itu bentuk lainnya kan dfx per dx gitu ya. Oke, sama dengan 9x kuadrat min 12x ditambah berapa nak? Ini 9 ya, ditambah 2 ya, ditambah 2. Berarti ini kayak melakukan proses mengalihkan ke sana aja gitu ya. Jadi 9x kuadrat negatif 12x tambah 2 ini ya dikalikan dengan dx gitu, kayak dikalikan gitu. Jadi kedua kanan kirinya diintegralin dapatlah fx sama dengan integral ya teman-teman.
sama dengan integral 9x kuadrat negatif 12x ditambah 2 dx ya. Nanti teman-teman dapatlah fx-nya berapa nih? 9x kuadrat diintegralin ya. Jadi x pangkat 3, 3x pangkat 3 dikurangi berapa tuh? Dikurangi x pangkat 2, 6 ya. Ditambah 2x ditambah c. Oke, lagi-lagi ada PR, kita mencari c. Ada satu variabel asing, kita harus butuh satu informasi minimal kan? Yang mana tuh teman-teman? Yang ini ya, F1 sama dengan F negatif 1. Kita tulis aja deh ya, F negatif 1 sama dengan 0. Ya udah, F negatif satunya masukin ke sini pelan-pelan dulu. Cari dulu di sini. Jangan dicari di sini biar nggak berantakan. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1 dikalikan 3 negatif 3. Negatif 1 pangkat 21 dikalikan negatif 6. Jadi negatif 6. Negatif 1 kali 2 negatif 2 ditambah C. Ya, jadi teman-teman ini rapikan hasilnya berapa tuh? Negatif 11 ditambah C dan sama dengan 0 berarti dapatlah C-nya 11. Nah, berarti kita udah punya fungsi yang utuh dong. Nih ya, fungsi yang utuh fx ini nih. Jadi fx-nya udah lebih sempurna karena udah lengkap, C-nya udah tahu. 3x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 2x ditambah C, C-nya 11. Kalau ditanya F0 ya simpel aja. F0-nya itu kan berarti masukin semua ya 11 hasilnya ya. Disubstitusikan aja ke X dapat hasilnya 11. Boleh juga ada yang menyimpulkan, Pak, F0 itu berarti sebenarnya yang ditanyanya berapa nilai C gitu. Katanya segitu ya. Ya emang juga mungkin bisa kayak gitu juga soal. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 teman-teman seperti biasa kalau ada apa namanya bentuk yang di bawah seperti ini ya, ada faktor yang di bawah seperti ini, di bawah per gini, saran saya dirapihkan dulu aja biar hidupnya berdampingan dulu, biar ngejalaninnya gampang kan. Kalau udah berdampingan 2x pangkat 3 ditambah 8. Lihat teman-teman yang warna kuning ini nih, yang warna kuning ini akar ini kan kalau dalam bentuk pangkat itu pangkat berapa sih? Pangkat setengah, cuman karena di bawah kan jadi pangkat negatif setengah ya gitu ya. Oke, kalau hidup udah berdampingan enak ngejalaninnya gitu ya. Masih ingat trik yang tadi bahwa integral fx gx dikuadratin dipangkatin n itu cara nyari integralnya gimana teman-teman? Tinggal fx dibagi g aksen x aja udah. Ini dibagi turunan ini kan. Ininya gx pangkat n plus 1 ya. Ininya seper n plus 1. Plus c ya pastinya. Nah, berarti kalau kayak ini gimana? Berarti ya teman-teman yang ini berarti tinggal 18x kuadrat ya. 18x kuadrat dibagi turunan dalam ini. Turunan dalamnya kan berapa nih? 2x pangkat 3 diturunin jadi 6x kuadrat ditambah 8 diturunkan 0 ya. Tinggal teman-teman ngurusin yang ininya. 2x pangkat 3 tambah 8. Ini negatif setengah ditambah 1 mengalami proses integral begitu. Ini jadi 1/2 ya. 1/2 dibalik. Jadi 2/1. Jadi ini kalau ininya 1/2 kan gitu ya kan, kalau integral ya biasanya kelihatannya kalau ini 1/2 ininya 2/1 gitu kan ya. Atau kalau mau ngikutin rumus ini boleh. Jadi 1 dibagi 1/2 gitu dulu boleh ya. Salam. Jadi hasilnya ini dapat 3, yang ininya 2 ya. Yang ininya 2x pangkat 3 ditambah 8, ini setengah ya. Berarti hasilnya berapa? 6 akar 2x pangkat 3 tambah 8 ya. Ini plus C, plus C, plus C. Ini harusnya ada plus C juga ya. Oke. Kita lanjut nomor 10. Nah, bentuk nomor 10 juga sebetulnya si soal ini minta ke kita jeli enggak. Nah, jeli enggak untuk melihat hubungan antara fungsi yang di dalam dengan fungsi yang di luar. Hubungannya apa? Punya hubungan turunan enggak? Nah, kalau kita geli ya kita bisa ngerjainnya. Nah, kita tulis 1 min 1/x kuadrat akar. Nah, coba kita lihat yang ini nih. Biar kita lihat mereka punya hubungan atau enggak, coba kita ini ubah dulu ke bentuk lain ya. Biar agak enak lihatnya. Caranya gimana, Pak? Ya, ini ya teman-teman. Ini kan terpisah nih. Nah, coba kita buat terpisah ini juga gitu. Jadi kita kayak mencocokologi dulu. Oh, kita buat terpisah berarti gimana? Bisa dong, kita kan punya alatnya tuh. X kuadrat dibagi X, jadi berapa? X ya. Ditambah 1/x. Ini 1 dibagi X ya, 1/x. Nah, jadi seenggaknya lebih apple to apple melihat hubungan mereka punya hubungan nggak setelah ya ini kan bentuknya terpisah, kalau bisa ini juga terpisah. Nah, kita coba ini ternyata
kalau menggunakan rumus yang tadi kan rumus integral substitusi berarti ini di apa ya, Nak? Di 1 min 1 per X kuadrat per turunan ininya nih. Nah, saran saya nih kalau nurunin kayak gini memang turunannya jangan di situ deh ya biar nggak berantakan. Coba kita cari turunannya di sini nih. X ditambah 1/X. 1/X itu kan teman-teman kayak X pangkat negatif 1 nggak sih? Coba teman-teman turunin. Ini lambang turunan ceritanya ya. X diturunin kan 1. X negatif 1 diturunin jadi X negatif 1 dikesonoin kan. Kalau cara nurunin kan gitu kan dikali dulu. Baru ininya dikurangi 1 jadi negatif 2. Jadi ini sama dengan berapa? 1 dikurangi ini juga 1 per X kuadrat. Ih sama ya. Jadi benar ya punya hubungan turunan antara ini dan ini ya. Nanti kita tulis 1 dikurangi 1 per X kuadrat. Yang ininya teman-teman, yang ininya lihat nih karena ini akar ya. Oke, kalau akar kita ubah dulu aja deh bentuknya ya jadi X pangkat berapa teman-teman? Ya X pangkat setengah ya. Pangkat setengah ya. Jadi kan berdasarkan rumus yang tadi adalah fungsi yang luar dibagi turunan fungsi yang dalam. Fungsi yang dalamnya mengalami proses integral yaitu jadi 1 tambah setengah ditambah 1 berapa? 3/2 ya. 1 ditambah 2 aja langsung. 3/2. Ininya dibalik ya teman-teman ya. Jadi 2/3 plus C begitu kan. Nah, jadi ini yang harus digarisbawahi. Nah, terus selanjutnya yang penting juga dari ini adalah teman-teman ya tinggal ini dilakukan operasi aja hasilnya berapa tuh? Hasilnya udah kan beres ini 1 ini 2/3 ya 2/3. Yang ini teman-teman jadi balikan lagi ke soal asal deh kayaknya jadi X kuadrat ditambah 1 per X ini pangkat 3/2 ya pangkat 3/2. Pangkat 3/2 kan dipecah jadi gempreng dipecah jadi X kuadrat ditambah 1 per X yang satunya lagi akar ya X kuadrat tambah 1 per X gitu gak? Itu gak sih gitu ya. Mana yang ada jawabannya? Yang D ya. Jadi ini dipecah ya. Jadi proses memecahnya silakan teman-teman diresapi ya. Ini jadi X pangkat 3/2 itu X pangkat 3/2 itu kan sesuatu pangkat 3/2 itu kan sesuatu pangkat 1 dengan ini. Gitu ya. Oke, itu untuk part yang pertama, part yang kedua dan ketiga kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat mempelajari.